Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, Rek, balik lagi sama pembahasan One Piece nih ya. Kali ini Mr. K bakal sedikit ngebahas tentang bagaimana nasib dari Kizaru ke depannya. Karena seperti yang kita tahu kan, dari banyaknya teori dan apa yang sudah muncul di manga, semua hal ini semakin menarik untuk dibahas. Apakah Kizaru memiliki keadilan yang malas, terpaksa untuk bertarung meski hatinya tak menginginkan pertarungan itu? Atau malah sebaliknya, Kizaru sedang mempersiapkan rencana lainnya? Well, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo kita langsung gaskan aja ke kontennya, ge. Let's go! Sebangkitnya Kizaru pasca kelelahan setelah menahan Luffy dalam mode Gear 5-nya, kita tahu kan emang seorang admiral tuh sekuat apa? Karena tak terlihat ada luka yang berarti meski sudah sedikit bertarung dengan Our Bakasenjo. Di sisi lain, Luffy mendapatkan bantuan dari pihak lainnya sehingga dia memiliki waktu dan tempat untuk memulihkan diri sendiri. Nah, momen yang mungkin banyak orang mengira sebagai plot armor atau bantuan untuk seorang MC, karena Luffy memang selalu terlihat ditolong saat sudah mencapai batas dalam pertarungan. Entah itu saat pertarungan melawan Doflamingo atau bahkan diberi makanan saat jeda bertarung dengan Kaido di Wano Kuri. Nah, sekarang Luffy pun sudah kembali bangkit di chapter 1106, Rek. Meski masih menjadi tanda tanya siapakah orang yang membantu Luffy untuk sampai ke tempat sumber makanan. Dan mungkin hal inilah yang akan digunakan pada akhirnya oleh Odachi sebagai alasan mengapa Luffy bisa kembali bangkit sekaligus mengapa orang itu membantu Luffy. Tapi kita kesampingkan terlebih dahulu perihal itu, Rek. Karena faktanya sekembalinya Kizaru ke medan pertarungan, Kizaru langsung mencoba menyerang nakama dari Luffy, Rek. Dan bahkan mencoba membunuh Bonnie. Padahal di beberapa chapter sebelumnya, Kizaru seakan menampakkan diri kalau dia tak nyaman dan seolah akan memilih untuk berpindah pihak. Hal yang pula sudah banyak dijadikan teori oleh beberapa orang, di mana Kizaru katanya nantinya akan berpindah pihak dan seolah akan bertarung di sisi Dr. Vegapunk melawan gempuran dari Saint Saturn. Tapi melihat Dr. Vegapunk sendiri kondisinya bisa kita bilang cukup mengenaskan. Karena kalau dari segi kekuatan tubuh, meski jenius, Dr. Vegapunk tetaplah manusia biasa yang kalau dirinya dibuat terluka separah itu oleh Saturn, apakah mungkin Stella bakal bisa diselamatin, Rek? Tapi fokus dulu sama Kizaru lah ya. Yang faktanya, meski Dr. Vegapunk sendiri sudah mengatakan kalau Kizaru seolah menutup mata atas apa yang terjadi di depan matanya sendiri. Namun Kizaru sepertinya merupakan tipe orang yang mau tak mau dia akan mengikuti terlebih dahulu dengan pastinya sebuah pertimbangan lain. Soalnya kalau kita perhatikan ya, Kizaru merupakan salah satu orang yang mengetahui secara pasti kekuatan tempur dari kru topi jerabi. Gimana enggak ya? Dulu di Pulau Sabaudi, Kizaru bisa kita bilang menjadi salah satu dalang dari terpisahnya kru Luffy, meski dirinya sempat ditahan oleh Rayleigh. And right now ya, di chapter 1106, Kizaru seolah berkata ingin mengetahui sejauh mana perkembangan kekuatan dari kru topi jerabi. Sekaligus Luffy sendiri yang menjadi kapten dan orang paling berbahaya dari pihak musuh. Ngelihat momen ini ya, bukankah pertanyaannya mengapa Kizaru akan berkhianat kalau faktanya dia masih terus-menerus menyerang kru topi jerabi? Ya, jawabannya karena dia ingin mengetahui terlebih dahulu sejauh mana kekuatan dari Luffy dan kawan-kawan, Rek. Bayangin jika tanpa pemikiran yang panjang dan Kizaru tetap langsung berpikir untuk berpindah pihak, bukankah apa yang dia lakuin sama aja dengan misi bunuh diri? Karena secara logika ya, harusnya Admiral Kizaru sudah bisa mengukur atau at least ya sudah mengetahui gambaran besar dari kekuatan para tetua Gorose. Makanya Kizaru pun bisa menimbang apakah dia cukup kuat atau enggak untuk bisa mengalahkan mereka. Wow, dari sini tujuan mengapa Kizaru ingin mengukur terlebih dahulu kekuatan dari Luffy. Ya apalagi kalau bukan seandainya dia berpindah sisi. Maka seberapa besar kemungkinan kalau keberadaan dirinya bisa memastikan setidaknya Dr. Vegapunk dan yang lainnya bisa melarikan diri, Rek? Kalau emang bener nanti ya niatan dari Kizaru seperti itu, berarti mungkinkah kalau Kizaru tuh gak berniat untuk meninggalkan angkatan laut? Hanya saja mungkin dia sadar dan ingin berkhianat dari pihak pemerintahan dunia. Karena bahkan kita ngerti kan, Akainu selaku pemangku komando tertinggi dari angkatan laut pernah sekali berkata kalau terkadang mereka berbeda argumen, dan karena tindakan dari pemerintahan dunia, muka dari angkatan laut mau gak mau jadi tercoreng. Wow. Dari sini sebenarnya sangat mungkin kalau di tubuh pemerintahan dunia sendiri berarti muncul sebuah rasa perpecahan dan ingin mencoba melepaskan diri dari pemerintahan dunia. Hanya saja pemikiran seperti itu tentu gak mudah, Rek. Gak hanya perlu menggunakan perasaan saja,
ya, terkadang pengambilan keputusan malah gak boleh didorong oleh rasa emosionalitas. Dibutuhkan rasionalitas sehingga pengambilan keputusan pun menjadi lebih lurus tanpa ada rasa yang campur aduk. Pasalnya, jika sekali saja mencoba mengambil keputusan melibatkan perasaan, apa yang terjadi hasilnya akan terasa terlalu terburu-buru, dan ketika hasil tak sesuai dengan yang kita harapkan, hanya kekecewaan saja yang sudah menunggu di depan. Oleh karena itu ya, mungkin disinilah posisi dari seorang Admiral Kizaru sendiri ya. Jauh di lubuk hatinya, Kizaru yang mengenal dengan baik Dr. Vegapunk, Sentomaru, Kuma, dan Body. Melihat bagaimana semena-menanya seorang Saturn, dia pun pasti terpikir ingin menyelamatkan atau melawan. Tapi di satu sisi melawan seorang Saturn, tentu Kizaru pun harus penuh akan pertimbangan, rek. Tak bisa hanya karena ingin menyelamatkan seseorang, lalu tujuan kita sendiri pun tak tercapai, dan malah yang ada ya semua orang bisa berhasil dimusnahkan begitu saja. Walau emang kalau dari kemungkinannya sendiri ya, harusnya kita tak bisa menutup kemungkinan kalau Kizaru sendiri pada akhirnya akan melawan atau memberontak. Yang pasti ya, semua ini mungkin bakalan diputuskan setelah dia yakin dan merasa bisa mengukur kemampuan dari Luffy saat ini. Nah, jika seandainya Luffy yang sudah berada di mode Gear 5-nya, mode yang membuat Luffy menjadi jauh lebih kuat dibandingkan perubahan dia lain. Nah, kalau pakai itu aja Luffy masih gak bisa mengalahkan Saturn ya, maka jangan harap Kizaru akan mengalah begitu saja dan tiba-tiba berpindah pihak di pihak Luffy. Oke, satu-satunya cara lain yang terpikir ya, yaitu bagaimana Luffy pada akhirnya akan dibantu oleh pihak ketiga agar dia dan Dr. Vegapunk bisa selamat. And juru kunci selamat bagi Luffy ya, siapa lagi kalau bukan Shanks. Meski pada akhirnya bukan bajak laut Akagami lah yang menuju ke Pulau Egghead, tapi melihat bagaimana Giant Warrior Pirates tiba-tiba saja muncul di Sonore, bukankah mereka menjadi salah satu bantuan terbaik yang bisa dimiliki oleh Luffy dan yang lainnya saat ini? Wow, dengan kemunculan Dory dan Brogy, peta kekuatan di Pulau Egghead sekarang menjadi semakin menarik. Ditambah kita tahu kan kalau Pulau Egghead akan menjadi pengantar bagi Pulau Elbaf. Makanya dari sini aja kita bisa dikasih gambaran seberapa kuat katanya ras raksasa yang diungkapkan oleh Big Mom sebagai salah satu aliansi terbaik, yang mana seandainya dia sudah memiliki mereka, bahkan One Piece saja sudah di tangannya saat ini. Wow, gimana rek menurut kalian sendiri terkait hal ini? Cukup kompleks memang momen yang terjadi di Egghead saat ini, apalagi kalau kalian berasal dari tim yang mengharapkan Papa Dragon datang. Bisa-bisa apa yang kalian pikirkan hanyalah menjadi angan-angan doang, rek. Oke, kayaknya cukup segitu aja terkait konten kali ini. So, see you next time. Adios di Karambelo. Stay safe everyone. Salam Adi Media.